Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Sadia. Bagaimana kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Sadia hari ini. Saya lihat sepertinya Bu Wahyu sedang tidak bersemangat. Apakah Bu Wahyu sedang punya masalah? Iya Bu, betul. Saya sedang ada sedikit masalah, sedikit keraguan, nggak enak hati gitu Bu. Saya sebenarnya ingin curhat. Apakah Bu Sadia ada waktu hari ini? Iya, ada waktu Bu. Alhamdulillah sekarang pembelajaran di kelas saya sedang kosong. Dengan senang hati saya ingin mendengarkan Bu Wahyu curhat tentang pembelajaran atau tentang suatu masalah yang sedang Bu Wahyu hadapi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Wahyu? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Jadi gini Bu, sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Kalau boleh saya tahu, masalahnya apa itu Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Bu Wahyu rasakan. Mungkin dengan begitu saya bisa memberikan solusi terhadap masalah Bu Wahyu. Jadi begini Bu, minggu kemarin itu saya kan mendapati salah satu murid saya akhir-akhir ini sering tidak masuk sekolah Bu, dengan berbagai alasan. Jika saya bertanya, dia menjawab dengan berbagai alasan. Kalau boleh saya tahu, kira-kira dia tidak masuk sekolah, alasannya apa itu Bu? Setelah saya analisa dari jawaban yang saya terima dari murid tadi, katanya sih jajannya itu sering diminta sama temennya yang lain. Alasannya kalau tidak diberi jajan nanti teman tersebut tidak mau bermain lagi dengan dia. Padahal kan harusnya dia mau bermain dengan teman yang satu kelas ataupun teman yang lain Ibu, tanpa harus memberikan jajan seperti itu Ibu. Oh, begitu masalahnya ya Bu. Ada salah satu anak yang akhir-akhir ini tidak masuk sekolah karena jajannya diminta sama temennya, begitu ya Bu. Dan temennya itu kalau jajannya tidak diberikan, itu tidak mau berteman dengan dirinya ya, begitu ya Bu? Iya Ibu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon murid tersebut? Saya sih sudah berusaha ya Bu, saya itu berusaha mempertemukan anak tersebut dengan teman yang suka meminta jajan. Kemudian saya juga sudah mencari tahu tentang permasalahan yang terjadi pada mereka Ibu, kedua anak tersebut. Saya sudah mencari tahu, menggali informasi seperti itu. Oh iya, sudah bagus nih Bu Wahyu tadi sudah berusaha mencari informasi terhadap masalah yang dialami anak tersebut. Apakah selama kegiatan istirahat Bu Wahyu selalu mendampingi anak-anak, Pak? Baik di dalam kelas maupun di luar kelas? Pada waktu istirahat memang saya sudah mendampingi murid tersebut Ibu, tetapi kan saya juga mendampinginya waktu di dalam kelas. Kalau untuk di luar kelas memang jarang saya pantau Ibu, karena anak keluar saat beli jajan saja, kemudian biasanya jajan tersebut dibawa masuk ke ruang kelas. Jadi waktu istirahat anak membeli jajan, kemudian makan lagi di dalam kelas bersama-sama temannya sambil bermain seperti itu Ibu. Iya, berarti Bu Wahyu sudah berusaha ya memantau anak-anak pada waktu istirahat, itu sudah dipantau oleh Bu Wahyu. Terus dari apa yang tadi Bu Wahyu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya?
dengan tadi ada masalah seperti itu? Dari masalah tersebut, saya berniat untuk memantau anak-anak saat sedang kegiatan di luar. Maksudnya di luar kelas nggih, Bu. Selanjutnya saya akan menasehati anak-anak dengan metode bercerita atau dongeng itu, Ibu. Bagus sekali ya. Berarti ini yang pertama Ibu sudah berniat untuk memantau, yang kedua Ibu menasehati, dan yang ketiga Ibu akan melakukan mendongeng atau bercerita kepada anak. Kalau boleh saya tahu, untuk metode mendongeng, kira-kira langkahnya seperti apa itu, Bu Wahyu? Jadi kan kalau anak-anak kelas 1 itu kan lebih suka dongeng ya, cerita. Mungkin bisa dengan cerita nabi-nabi, atau cerita tentang yang Islami itu, atau mungkin cerita fabel, kemudian nanti kita ambil makna atau apa ya, Bu, pesan-pesan yang terkandung dalam cerita. Ya, pertama-tama saya akan mengajak anak-anak itu untuk mendengarkan dongeng, atau kita melihat video dongeng seperti itu, Bu, yang telah saya download di YouTube. Kemudian mengajak anak-anak bersama-sama melihat video tentang dongeng tersebut, atau kadang saya yang bercerita dongeng. Setelah itu kita bersama-sama menyimpulkan dongeng itu. Apa pesan yang dapat kita ambil, dapat kita teladani dari dongeng tersebut. Kemudian setelah itu saya akan mengaitkan isi moral pesan dari dongeng tersebut dengan permasalahan yang terjadi di kelas. Selanjutnya baru saya menasihati mereka untuk selalu melakukan perilaku yang terpuji. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali ya, Bu. Memang anak kecil itu senang dengan dongeng-dongeng ya, dengan dunia fabel. Nah, itu untuk kegiatan tersebut, kira-kira Ibu yang membimbing anak-anak menggali pesan moral dari cerita tersebut, atau anak-anak bisa menemukan sendiri, Bu, pesan moral tersebut? Kita bersama-sama, Ibu. Untuk anak kelas 1 kan tentunya belum bisa langsung menyimpulkan. Jadi kita bersama-sama. Saya memberikan kata kunci, nanti anak-anak ada ide apa, kemudian kita sempurnakan. Oh, jadi kesimpulannya seperti ini, anak-anak. Ini adalah perilaku yang harus kita teladani. Ini perilaku yang tidak boleh kita teladani, seperti itu. Iya, bagus sekali ya. Tadi sudah memang anak kecil itu kita harus menstimulus mereka dengan tadi ada budi pekerti yang memang kita kaitkan dengan dongeng-dongeng. Itu kan ada pesan moralnya ya, kita kaitkan dengan permasalahan yang kita alami. Nah, dengan dongeng tersebut memang anak itu lebih termotivasi untuk sebenarnya dari video tersebut apa sih pesan moralnya, kita harus bagaimana, apa baiknya, seperti itu. Itu memang bagus sekali, Bu. Saya juga sangat setuju dengan tadi apa yang sudah disampaikan Bu Wahyu. Dari hal-hal tersebut, kira-kira jika digambarkan dengan skala, untuk posisi siswa Bu Wahyu itu sekarang berada di posisi berapa, Bu, skalanya? Jika digambarkan mungkin dengan skala ya, Bu, sekarang posisinya ada di posisi 5 sampai 6, Bu. Karena memang saya sedang dalam proses belajar dan harus masih banyak belajar lagi, Bu. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran emosional anak dalam pembelajaran. Nah, untuk mencapai skor maksimal atau skor 10 yang Ibu harapkan, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Wahyu untuk mencapai skor maksimal tersebut? Untuk mencapai skor maksimal, saya akan berusaha memahami karakter siswa, Ibu. Mengkaitkan dengan kesadaran emosional siswa, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.
Dari yang sudah Ibu tadi rencanakan, kira-kira kapan ya Bu Wahyu akan menjalankan rencana tersebut? Saya mungkin akan melaksanakan rencana tersebut mulai minggu ini, Bu. Oke, komitmen apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Agar rencana tersebut bisa maksimal, bisa terwujud. Saya akan melakukan pemantauan kegiatan, Bu, pada saat jam istirahat nggih. Kemudian saya akan meningkatkan pemahaman anak terkait budi pekerti dengan metode membacakan dongeng yang tadi saya ceritakan itu, Ibu. Kemudian setelah itu menyimpulkan pesan moral pada dongeng tersebut. Serta mungkin akan mengkaitkan dongeng tersebut pada perilaku kita sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari, Ibu, seperti itu. Oke, lalu dukungan apa yang Bu Wahyu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi ya, Bu, dengan teman sejawat, teman rekan guru di sekolah saya, terutama guru agama dan juga guru penjas, serta merangkul kepala sekolah, berkolaborasi dengan kepala sekolah terkait cara untuk menangani permasalahan anak ini, Ibu. Mungkin bagaimana Ibu melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran, baik itu mata pelajaran agama maupun guru penjas, Bu? Jadi begini, Bu, kalau saya itu rencananya akan kolaborasi dengan guru agama, misalnya seperti itu, tentunya dengan kolaborasi dengan guru agama, yaitu dengan membawakan cerita-cerita tentang Nabi ya, Ibu. Kalau agama banyak sekali nasihat atau pesan moral yang dapat kita ambil dari contoh perilaku atau keteladanan Nabi, sehingga anak-anak bisa mencontohnya di kehidupan sehari-hari. Karena saya lihat sekarang ini banyak anak itu yang mengidolakan tokoh-tokoh kartun, animasi seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika ada kolaborasi dengan guru agama, maka anak-anak itu akan lebih mengenal atau mengetahui tokoh-tokoh atau nabi-nabi atau rasul-rasul yang bisa menjadi tauladan. Tidak hanya kartun-kartun seperti itu, atau kartun animasi. Iya, betul sekali ya. Kita juga harus saling berkolaborasi dalam ini menangani tentang emosional anak ya. Kita harus berkolaborasi dengan guru agama ya, dengan tadi Bu Ayu sudah ceritakan dengan adanya cerita-cerita Nabi, insya Allah dengan cerita tersebut anak-anak lebih senang, lebih paham mana hal-hal yang terpuji yang harus kita tiru begitu. Nah, dari perbincangan kita tadi, kira-kira apa yang dapat Bu Wahyu simpulkan? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, jadi dari perbincangan kita ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, pertama saya akan melakukan pemantauan kegiatan saat anak dalam jam istirahat, Ibu. Kemudian saya akan meningkatkan pemahaman anak terkait budi pekerti, lalu menggunakan metode pembacaan dongeng pada anak-anak, serta menyimpulkan pesan moral pada dongeng tersebut. Kemudian mengkaitkan pesan moral tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan tadi itu yang dikatakan, yang pernah saya katakan ke Ibu, akan berkolaborasi dengan guru PAI, guru penjas, kemudian kepala sekolah dalam menangani masalah tersebut, Ibu. Iya, betul sekali. Terus setelah kita melakukan kegiatan ini, kira-kira apa yang Bu Wahyu rasakan? Dan
kira-kira apa harapan Ibu ke depan? Jadi alhamdulillah ya Bu, saya setelah melakukan kegiatan coaching ini saya merasa lega, merasa lebih tenang dan lebih nyaman karena saya telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Selanjutnya saya berharap semoga dengan solusi dengan kita mendapatkan solusi ini, kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, kemudian dapat meningkatkan karakter anak, khususnya budi pekerti, dan saya sebagai guru bisa menciptakan generasi bangsa yang berakhlak mulia, seperti itu, Ibu. Iya, amin, benar sekali ya. Semoga Bu Wahyu bisa menciptakan generasi bangsa yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti luhur. Dan semoga juga saya doakan semoga Bu Wahyu apa yang diharapkan Bu Wahyu, harapan yang maksudnya itu harapan Bu Wahyu itu akan terwujud seperti itu. Amin. Terima kasih Bu atas doanya. Terima kasih juga atas waktunya Bu Sadia sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang menjadi tauladan Ibu, tauladan yang baik bagi para peserta didik kita di sekolah. Amin. Terima kasih Bu Wahyu tadi sudah menyampaikan keluh kesah permasalahannya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih juga Bu Wahyu. Semoga Bu Wahyu nanti harapan-harapan tadi Bu Wahyu tercapai, menjadi guru yang diidolakan oleh anak-anak semua. Karena ini alhamdulillah untuk pembelajaran mapel di kelas saya sudah selesai, maka kita akhiri ya Bu. Terima kasih sekali Bu Wahyu kita sudah bersama duduk bareng untuk sharing-sharing seperti ini. Terima kasih Bu Sadia atas waktu dan Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.